Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masih bersama kami Sukamto Sastro di Mejo Channel. Salam bahagia dan dalam keberkahan Tuhan Yang Maha Esa. Kehidupan. Banyak orang yang mencintai kehidupan, bukan kematian. Biarpun sebagai seorang umat, kita tetap harus menyadari bahwa di balik kehidupan adalah kematian. Tetapi hidup dan mati itu kuasa Tuhan. Hidup dan mati itu kuasa Allah, bukan kuasa manusia. Maka konsepnya, manusia tidak boleh merancang kematian, apalagi kematian orang lain. Nah, pertanyaan sederhana, bom bunuh diri itu merancang kematian sendiri ataukah merancang kematian orang lain? Nah, tentu banyak pihak-pihak yang mencermati. Mungkin ada mindset yang salah. Mungkin ada pemahaman yang keliru. Ya, makanya orang lain mencintai kehidupan, menjaga kehidupan. Tetapi sebagian ada oknum orang yang mungkin pemahamannya keliru. Atau mungkin pemahamannya di luar kebiasaan kita. Padahal kehidupan harus dijaga. Kenapa? Kehidupan ini dijaga menjadi potensi ibadah, potensi sedekah. Ya, menjadi potensi amal soleh. Untuk bekal kebaikan amal soleh hidup di akhirat. Karena apa? Pemahaman kita, umat Islam khususnya dan umumnya, bahwa ada hidup sesudah mati. Ada pertanggungjawaban. Itu yang pertama. Kedua, bahwa sesama muslim harkat kehormatan, harga dirinya, nyawanya itu diharamkan. Kehormatan muslim, sesama muslim diharamkan. Apalagi membunuh diri sendiri. Apalagi membunuh orang lain. Nah, ada apa ini? Pola seperti benarkah? Coba kita pikirkan. Membunuh diri sendiri, mendolimi diri sendiri, benarkah? Rabbana dzalamna anfusana wa illam takfir lana wa tarhamlana nakunanna minal khosirin. Zalim pada diri sendiri. Apalagi misalnya saat terjadi bom bunuh diri, korbannya pun orang muslim. Dia meninggal. Dia punya anak misalnya. Nah, inilah sebuah pemikiran. Jadi kebetulan ada sebuah catatan yang ini fakta yang harus dicermati. Kebenarannya mungkin teman-teman semuanya, saudaraku, bisa menilai. Ya, dengan porsi dan kapasitas masing-masing. Di Polsek Astana Anyar, kasus bom bunuh diri yang terjadi peristiwa Rabu pagi 7 Desember 2022. Sempat warga Bandung jadi geger. Kenapa masih ada oknum yang mindsetnya, pola pikirnya begitu? Membunuh dirinya dan membahayakan, mematikan orang lain. Kenapa masih ada konsep seperti ini? Subhanallah. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu. Nah, waktu itu kota tersebut sempat agak geger karena peristiwa pelaku yang meledakkan dirinya atau bom bunuh diri hingga dia tewas. Nah, bahkan seorang anggota polisi, Aibda Sofyan, ikut menjadi korban tewas dalam peristiwa ini. Anda bayangkan. Kalau memang sudah bosan hidup, kenapa melibatkan orang lain? Oh, dia punya ideologi, sengaja membunuh orang lain. Ingat, membunuh orang lain itu makhluknya Allah. Harkat, martabat, harga diri, nyawa. Untuk menyelesaikannya bukan hak manusia. Semuanya kuasa Tuhan, semuanya kuasa Allah. Maka dalam konteks apapun, para kiai, para habib tidak mungkin membenarkan bunuh diri. Apalagi membunuh orang lain.
Oke. Jadi sempat disampaikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bahwa memang pelaku tersebut ya bernama Agus Sujatno alias Abu Muslim. Kita tidak mengerti apa pemikiran beliau. Beliau gunakan motor berwarna biru, tahu-tahu masuk ke area polsek. Padahal saat itu sejumlah teman-teman kita polisi sedang melakukan kegiatan koordinasi pagi berupa apel. Tidak nyangka, tidak diduga. Ya, maka sangat-sangat ngeri. Maka Polsek Astana Anyar sedang apel dengan beberapa, satu orang laki-laki tahu-tahu masuk gitu. Dia mengacungkan senjata tajam. Kaget ini. Barisan apel yang diterobos kaget juga. Anggota mencoba menghindar dari terjadi ledakan karena pelaku membawa bom. Gitu. Masya Allah. Jadi ini kenapa ini? Ada apa ini? Sedangkan fakta-fakta yang ditemukan sama pihak terkait termasuk kepolisian bahwa satu, beliau adalah pelaku eks narapidana terorisme. Ya. Pelaku bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar ini adalah seorang mantan narapidana. Ya. Pelaku yang bernama Agus tadi, AS ya, ditangkap dalam peristiwa bom panci yang terjadi di Cicendo di Bandung pada tahun 2017. Ya, yang bersangkutan pernah ditangkap karena peristiwa bom Cicendo yang dihukum 4 tahun. Tetapi hukuman fisik belum bisa memulihkan kesadaran pikirannya. Hukuman raga belum bisa menyadarkan keilmuannya dan keimanannya. Karena dia meyakini itu benar. Bagi secara umum bahwa langkah dan pola pikirnya salah, jelas salah karena membahayakan dirinya sendiri dan orang lain. Tapi versi mereka benar. Mereka seakan-akan ya sedang melakukan jihad fisabilillah. Seakan-akan jihad fisabilillah. Seakan-akan di negeri peperangan. Ingat, Indonesia ini, NKRI, mayoritas Muslim. Sesama Muslim, darahnya haram, kehormatannya haram. Apalagi bunuh diri, tidak diperkenankan. Karena Allah memberikan hak hidup, waktu hidup untuk beramal soleh. Jalan surga banyak. Miftahul jannah, la ilaha illallah. Ya. Mengucapkan la ilaha illallah bisa jalan surga. Tidak harus melakukan tindakan-tindakan yang konyol. Baik. Jadi catatan dari dinas terkait atau dari kepolisian bahwa peristiwa bom Cicendo yang terjadi pada 27 Februari 2017 di Bandung saat itu, pelaku menggunakan bom panci ya di Taman Pendowo di Cicendo, Kota Bandung. Waktu itu diulangi lagi. Bayangkan seseorang yang meninggal dunia membawa bom, menganggap dirinya syahid masuk jannahnya Allah. Subhanallah, Allahu a'lam bishawab. Saya pun tidak bisa berani memastikan. Karena apa? Itu haknya Allah. Tetapi kenapa menempuh jalan-jalan yang menurut kita konyol? Orang tuanya pasti menghargai kehidupan. Orang tuanya pasti bangga ketika anaknya hidup berjasa bagi umat. Bukan cerai-berai raganya karena ledakan bom. Bukan. Nah, tetapi ada beberapa indikasi. Yang kedua adalah pemahaman mereka dengan komunitas kelompoknya yang eksklusif ya, yang khusus ini, mau tidak mau pola pikirnya terkontaminasi. Pola pikirnya tercuci otaknya. Pola pikirnya, pemahaman kita salah dia. Karena dia terafiliasi di kelompok JAD. Ya.
Jadi Agus Sujatno alias Abu Muslim ini terafiliasi kelompok Jamaah Ansarud Daulah yang Bandung dan di Jawa Barat. Ya. Dia termasuk dari jaringan tersebut. Kemudian beliau menjalankan penahanan, ya, menjalani penahanan itu di LP Nusa Kambangan. Ia di sana menjalani, artinya apa? Bahwa ini yang menjadi catatan. Ada apa ini? Kenapa seperti ini? Memang orang-orang seperti ini cenderung dia pendiam, menghindari keramaian. Ya, dia seakan-akan pemikiran dirinya sendiri yang paling benar. Padahal belum tentu itu benar. Ingat itu. Dia menganggap dirinya paling benar, padahal belum tentu itu dia benar. Anda bayangkan, ketika dia menganggap itu benar, belum tentu loh dia benar. Karena kebenaran itu versi mereka. Dia tidak pernah menggunakan bingkai kacamata benar versi orang lain, benar versi kiai lain, benar versi kelompok lain. Dia hanya menganggap benar versi dirinya dan komunitasnya, gitu loh. Jadi pelaku dan satu polisi tewas ini menyedihkan, sangat menyedihkan. Peristiwa seperti ini yang menelan korban benar-benar menyedihkan. Jadi pelaku bom bunuh diri Agus Sujatno ini akhirnya ya tewas. Bahkan korban lainnya adalah 10 anggota polisi dan 1 warga sipil yang sedang melintas. Bahkan 1 anggota polisi, Aibda Sofyan, yang sebelumnya kritis akhirnya pun meninggal dunia. Bayangkan, seseorang ingin mati dengan cara bunuh diri, datang kantor polisi dianggap musuh. Versi kita, polisi itu mengamankan keamanan lingkungan, mengamankan negara ini dari huru-hara. Tetapi justru mereka datang, dia datang oknum tadi, untuk membuat huru-hara. Bahkan dirinya meninggal dunia, ada petugas polisi yang meninggal dunia, ada warga yang luka-luka. Apakah kira-kira ada keberkahan? Wallahu alam. Apakah keberkahan itu dari langit? Wallahu alam. Hanya Allah yang Maha tahu. Tetapi secara zahir sangat kejam, sadis, dan tidak mencintai kehidupan dirinya. Seakan-akan depresi dengan segala persoalan hidup. Seakan-akan tidak ingin berlama-lama hidup di dunia. Kalau misalnya dia mengorbankan diri tanpa menyakiti orang lain, tidak masalah. Tetapi dia yakin ingin unjuk taring, unjuk gigi, melakukan perlawanan yang konyol. Siapa yang dilawan? Hidup di NKRI, menikmati udara NKRI, menikmati kebaikan Indonesia Raya, menikmati udara dan tanahnya Indonesia Raya yang diberkahi sama Allah. Kenapa mengalirkan darah? Darahnya sendiri dan darahnya orang lain. Apa itu menghormati jasa para kiai yang dengan ikhlas duduk bareng mendirikan NKRI? Apa tidak mengkhianati tokoh-tokoh ulama yang mendirikan NKRI ini? Ini faktanya. Jadi memang susah ya. Susah, pengertian susah apa? Bagaimana menjelaskan dia orang yang mantan narapidana, sudah di Nusa Kambangan, tapi kesadaran iman, akal pikirannya belum normal. Artinya tidak standar seperti yang lainnya. Punya keyakinan yang beda. Ini yang menjadi masalah. Konon Agus Sujatno yang usianya 34 tahun itu orangnya termasuk pendiam.
Sosok yang pendiam, tertutup. Ini ciri khas mereka. Karena apa? Dia dihajar pola pikirnya. Dia dihajar dengan pembenaran dirinya sendiri. Dia sulit menerima masukan orang lain. Karena orang lain salah, dirinya benar. Ini yang bahaya. Maka orang yang mengatakan dirinya paling benar, orang lain salah, ini masalah. Ini problema. Maka idealnya jangan pernah membenarkan dirinya sendiri. Seandainya kita merasa benar, coba tabayunkan dengan orang lain. Ya, jangan seenak perlu tahu-tahu bahwa bom bunuh diri mematikan orang lain. Ya. Jadi memang kebanyakan tipenya tertutup ya. Ya. Jadi dalam catatan bahwa Agus Sujatno itu tinggal, ya, kosnya berada di Desa Siwal, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo. Ya. Agus Sujatno menyewa kamar kos dan tinggal di sana bersama dengan istrinya, Ruswati, dan anaknya. Menurut keterangan tetangga kos istri, juga dikenal tertutup. Ini loh. Ketika pola pikir terbelenggu, merasa benar, dia mengharamkan negeri ini, udah, dia akan menjadi masalah di negeri ini. Dia tidak lagi menyuburkan tanaman hijau, tapi melempar bola panas. Dia tidak mendamaikan negeri ini, tapi menawarkan ledakan bom. Ngeri. Apakah kebenaran milik mereka, komunitasnya, wallahu alam bishawab. Tetapi pemahaman dohir kita, pemahaman lahir kita, cara-cara tersebut tidak pernah dibenarkan. Lebih baik orang itu diam di rumah, ibadah, bekerja, mengharapkan ridhonya Allah. Ketika khodar Allah memanggil kita dengan jalan kematian, kita sudah siapkan bekal amal soleh kita. Bukan mati dalam ledakan bom. Nah, kemudian faktanya bahwa Agus Sujatno tadi pergi keluar kota untuk mencari pekerjaan. Maka istri Agus menyebutkan jika sang suami ingin mengumpulkan modal untuk berjualan kue pukis. Tetapi faktanya tidak. Anda bayangkan, apakah dia sayang pada istrinya? Apakah dia sayang dengan anaknya? Anaknya butuh biaya pendidikan, biaya perawatan. Istrinya butuh tanggung jawab. Tahu-tahu diledakkan tubuhnya. Diluapkan emosi amarahnya. Orang lain meninggal, dia meninggal. Subhanallah. Logika kita nggak nyambung, bro. Nggak nyambung. Jadi disampaikan Kepala BNPT Komjen Polisi Boy Rifai Amar mengatakan pelaku bom bunuh diri tersebut bergerak sendiri. Memang. Hal ini berdasarkan penyelidikan sementara pihak yang dilakukan oleh pihak BNPT. Jadi, kalau dia punya niat sendiri, berpikir sendiri, maaf, apa itu tidak ada depresi? Asumsi kami bahwa ketika orang tidak suka hidup, berarti depresi. Karena dia memilih jalan kematian daripada hidup. Ingat, dia memilih jalan kematian daripada hidup. Padahal kehidupan itu mulia dan indah. Jadi catatan kami ada 7 catatan. 1, dia salah pola pikir. Salah komunitas, salah pola pikir, salah mindset. Untuk menuju surganya Allah banyak cabang-cabangnya iman. Sedekah itu jalan surga. Ya, berbakti pada orang tua jalan surga. Ibadah yang rajin, istiqomah jalan surga. Bekerja ikhlas demi keluarga jalan surga. Cinta negeri, membangun bangsa dengan kebaikan, itu bela negara, itu juga jalan surga. Ya. Bermanfaat bagi orang lain, khairunas anfa'uhum linas, itu jalan surga. Banyak jalan surga, tetapi dia milih pola sendiri,
membunuh dirinya, meninggalkan anaknya dan istrinya. Logikanya tidak nyambung, Bung. Oke, itu pertama. Kedua, ekstrim pemikirannya. Ekstrim, nyentrik, menyendiri, dan mengakui dirinya paling benar. Sehingga tindakannya jadi salah. Kenapa salah? Anda bayangkan aja. Istri yang cantik, anak yang indah, soleh-soleh, ditinggalkan bunuh diri. Otak kita nggak nyambung, Bung. Oke? Kemudian yang ketiga, apakah dia itu jalan dakwah? Apakah itu jalan kebenaran? Apakah itu jalan surga? Wallahu alam. Hanya Allah nanti yang akan menilai amal beliau. Tetapi harapan kita, tidak ada lagi orang-orang yang punya afiliasi ke sana, pola pemikiran yang salah. Saya yakin banyak para kiai, organi besar seperti NU, Muhammadiyah pasti akan meluruskan akidah-akidah yang sesat. Saya yakin banyak tokoh, kiai, ulama yang dasar, yang cinta NKRI, cinta kehidupan, yang akan terus melakukan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara-cara kembali Al-Quran As-Sunnah, dengan cara-cara yang baik. Tidak merugikan diri sendiri dan tidak merugikan orang lain. Yang keempat, orang tersebut adalah membenci kehidupan, mencintai kematian. Karena keyakinan dia dengan mati itu pintu surganya Allah. Dengan melantarkan anaknya, itu surganya Allah. Pemahaman dia. Bagi kami tidak. Ya, bagi kami tidak. Mencintai keluarganya, mendidik keluarganya, dia sudah menjadi jalan surganya Allah. Ya. Baik, yang kelima, keyakinan yang keliru. Keliru. Mungkin keliru tafsirnya, mungkin keliru pemahamannya, mungkin keliru semuanya. Kok begitu? Ya, biarkan para kiai yang bicara. Apakah dibenarkan bunuh diri? Apakah dibenarkan membahayakan orang lain? Sesama muslim itu bangunan dan saling menguatkan kokoh. Seperti pilar saling menguatkan. Bukan menghancurkan. Jadi yang keenam, benar versi dirinya sendiri, tidak benar versi orang lain. Dalam kesendirian dia yakini kebenaran itu, dalam kesendirian jalankan itu, dalam kesendirian dibiarkan anak-anaknya merana, istrinya merana. Sedih. Semoga Allah mengampuni dosa-dosanya. Ya. Yang ketujuh terakhir, orang-orang seperti ini adalah penyebar pola pikir disharmonisasi di negeri ini. Dia adalah penyebar pola pikir yang disharmonisasi di negeri ini. Artinya pola pikirnya salah, mindsetnya salah dan keliru. Orang-orang seperti ini akan menimbulkan disharmonisasi, menimbulkan bencana di negeri ini. Maka harapan kami, siapapun yang di negeri ini, gunakan cara-cara jalan dakwah yang elegan, lewat jalur yang ada, tidak merugikan orang lain. Bisa lewat organisasi massa, bisa dengan tulisan, bisa dengan dakwah. Lakukan terus kebaikan, amar ma'ruf nahi mungkar, tetapi seperti tuntunan Allah dan Rasulullah, sesuai dengan kebenaran dan ahlu sunnah wal jamaah. Tentu tidak mengorbankan dirinya sendiri dan orang lain. Terima kasih. Demikian paparan kami yang berkaitan dengan hikmah bom bunuh diri, pola pikir yang keliru dan berbahaya bagi negeri ini. Berkenan untuk subscribe, like, dan komen. Masih bersama kami
di channel Sukamto Sastro Atmojo Channel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.